Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini ya pertemuan kita akan membahas tentang sejarah bagaimana masuknya i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah ya di Indonesia. Jadi sebetulnya secara garis besar Islam itu sudah masuk ke Indonesia ya, itu sejak zamannya Khulafaur Rasyidin, khususnya sejak zaman Sayyidina Ali ya, karena pada waktu itu para sahabat itu menyebarkan Islam itu melalui dua jalur, yaitu yang pertama ya itu jalur selatan, ini mazhabnya cenderung ke Syafi'i ya, dari Arab, Yaman, terus ke India, ke Pakistan, Bangladesh, Malaka, dan kemudian sampai ke Indonesia di Aceh sana. Jadi ada makam yang sangat tua sekali di Aceh itu. Jadi itu merupakan bukti, salah satu bukti bahwasanya Islam itu sudah pernah masuk. Kemudian yang kedua itu melalui jalur utara ya. Jadi mazhabnya ini cenderung ke Hanafi, yaitu ketika kita ke Turki, Persia, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Cina, Malaka, kemudian juga ke Indonesia. Nah, terus kemudian di Indonesia sendiri bagaimana perkembangan Ahlussunnah wal Jamaah sejak kapan? Sebetulnya di Indonesia itu mulai tahun sekitar abad ke-13 itu sudah ada Wali Songo. Namun ketika abad ke-10 ya, 10 abad ke-11 ya, itu ada seorang Syekh Jumadil Kubro ya, atau Sayyid Jamaluddin Al-Kabir ya. Beliau itu dari kampung Maghrib yang sekarang itu di Maroko, di Maghrobi, Maroko. Itu satu pesantren ya, itu dibawa ke Indonesia. Kenapa? Karena pada waktu itu tanah Jawa sudah dibuka. Jadi beliau ingin menyebarkan i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah sampai ke Indonesia ini. Kemudian ya, Syekh Jumadil Kubro yang terkenal itu, Syekh Jumadil Kubro ya, yang makamnya itu ada di Mojokerto kalau nggak salah ya. Itu mempunyai dua orang putra ya. Yang pertama itu Sunan Ampel rahmatullah, kemudian Syekh Maulana Ishaq, Sayyid Maulana Ishaq. Jadi Sayyid Maulana Ishaq ini juga melahirkan para wali-wali ya. Yang pertama yaitu selain beliau juga berdakwah, bahkan beliau itu kalau berdakwah sampai di Banyuwangi ya. Beliau itu berdakwah mendakwahi seorang raja atau namanya kalau nggak salah Minak Sembuyu ya. Itu berdakwah di Banyuwangi itu beliau akhirnya dinikahkan dengan putrinya Minak Sembuyu tadi, bukan Minak Jinggul ya, Minak Sembuyu. Kemudian ada bukti lagi empiris begini pada abad ke-11 ya. Pada abad ke-11 ini ceritanya dulu masih Majapahit yang menguasai ya. Indonesia ini masih dikuasai, tanah Nusantara ini masih dikuasai oleh Majapahit ya. Jadi Majapahit menguasai tanah Nusantara. Karena kenapa? Majapahit itu menguasai hampir 2/3 dunia ya. Kemudian Sunan Ampel ini ya, ini pernah waktu itu karena memang masih beragama Hindu ya, tanah Jawa ini khususnya Nusantara ini masih beragama Hindu, itu pernah ya pesantrennya Sunan Ampel, Kanjeng Sunan Ampel itu diserang oleh tentaranya Majapahit ya. Pada waktu itu ya, ini awal mula bacaan istighosah ya. Jadi nanti saya akan terangkan lebih lanjut lagi ketika di bahasan yang selanjutnya. Jadi waktu itu ya, tentara Majapahit itu mau menyerang pondoknya Sunan Ampel ya. Kemudian waktu-waktu itu karena Sunan Ampel itu hanya santrinya itu masih sekitar 6, 7 atau 8 kalau nggak salah, menurut Wakila itu 8
Ya. Kanjeng Sunan Ampel itu ya santrinya ada yang meninggal satu. Yang terkenal sampai sekarang itu Mbah Bolong itu tadi ya. Jadi pada waktu itu setelah pesantrennya Kanjeng Sunan Ampel dikepung oleh pasukannya Majapahit ya, yang pada waktu itu hampir ribuan, padahal waktu itu hanya pesantrennya kecil sekali, tapi dikepung banyak sekali pasukan Majapahit. Tentu para santri-santri ini ya, santri-santrinya yang masih sedikit sekali, santri Kanjeng Sunan Ampel yang masih sedikit sekali ini bingung. Kemudian laporan kepada Kanjeng Sunan Ampel. Kemudian dengan dengan tenangnya Kanjeng Sunan Ampel itu berkata begini, tidak perlu khawatir, ya, kita tetap memohon perlindungan kepada Allah. Karena beliau itu berpegangan bahwa dulu Kanjeng Nabi saja ketika perang Badar itu membaca istighosah, kemudian beliau mendapat pertolongan oleh Allah. Ya. Nah, akhirnya semua santrinya Kanjeng Sunan Ampel disuruh wudu dan membaca istighosah. Karena apa? Dalam Al-Qur'an iltastaghisuna rabbakum fastajaba lakum. Ya. Jadi kalau kamu sedang dalam keadaan kesulitan, bacalah istighosah. Ya. Kemudian setelah dibacakan istighosah, ya, itu Kanjeng Sunan Ampel ya bersama santri-santrinya ya itu membaca istighosah. Kemudian semua tentara Majapahit pada waktu itu yang sudah mengepung pesantrennya Kanjeng Sunan Ampel itu tiba-tiba ngantuk dan tertidur. Ya. Kemudian Kanjeng Sunan Ampel begini, ini kalau ada Mbah Bolong ini mesti lucu ini ya. Kenapa? Karena Mbah Bolong ini orangnya lucu. Dia mendapat julukan Mbah Bolong itu karena apa? Masjidnya itu ya dibolongi itu kelihatan Ka'bah. Jadi makanya disebut Mbah Bolong. Pada waktu itu sebenarnya Mbah Bolong sudah meninggal. Nah, cuma karena saking sayangnya Kanjeng Sunan Ampel kepada Mbah Bolong itu ada kerentek di hatinya. Ya, kemudian berkata, ini kalau ada Mbah Bolong ini pasti seru. Karena melihat para tentara yang begitu gagah itu tiba-tiba tidur, ya tertidur hanya gara-gara baca istighosah. Kemudian akhirnya Mbah Bolong ini sowan, tiba-tiba ya Mbah Bolong ini sowan, padahal sebetulnya beliau sudah meninggal. Sowan kepada Mbah Kanjeng Sunan Ampel, Kanjeng Sunan Ampel, saya sowan. Loh, kamu kok sowan? Padahal saya tidak ngongkon atau tidak menyuruh kamu sowan. Nggih, kula mireng kerentek hatinya dan perkataannya gurunya, ya perkataan dari gurunya. Karena santri yang sangat luar biasa, akhirnya dia bangkit. Kemudian pada waktu itu ya, akhirnya Mbah Bolong ini menari. Kemudian pasukan Majapahit yang segitu banyaknya itu tadi ya kena bayangannya Mbah Bolong ini tadi itu meninggal semua, kocar kacir semuanya ya, bangun meninggal hanya gara-gara wong mati musuh wong urip. Maka itu gampang rasan-rasan ya. Jadi luwih apik ngrasani wong urip daripada ngrasani wong mati. Itu bahayanya. Nah, itu sebenarnya asal muasal istighosah pertama dibacakan itu ya ketika Kanjeng Sunan Ampel ya. Kanjeng Sunan Ampel ini juga mempunyai dua putra ya, yang sangat terkenal, yaitu yang pertama Sunan Bonang ya, yang kedua itu Sunan Derajat ya, yang ada di Paciran di Lamongan tadi. Nah, Kanjeng Sunan Bonang pun ini juga sangat luar biasa karena beliau adalah gurunya Kanjeng Sunan Ampel ya. Jadi penyebaran Islam di Jawa ini sangat luar biasa sekali ya, khususnya di Nusantara sebetulnya ya. Jadi beliau ya Kanjeng Sunan Bonang, Kanjeng Sunan Ampel, terus kemudian beliau juga punya keponakan tadi ya, putranya Mbah Maulana Ishak ya, Syekh Maulana Ishak yang makamnya ada di dekatnya pantai itu ya. Beliau itu mempunyai putra ya Sunan Giri
ya, ngiri kedaton. Ya. Jadi beliau ini sangat luar biasa. Kenapa? Dalam mengajarkan menyebarkan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat luar biasa. Ya, bayangkan ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak dipakai untuk menyebarkan Islam di Indonesia, mungkin akan banyak sekali pertentangan, ya. Karena Islam di Indonesia ini disampaikan dengan bil mau'izatil hasanah, dengan lemah lembut, dengan hal-hal yang baik. Contohnya ya, ketika kita ngomong Kanjeng Sunan Kalijogo, ya, Kanjeng Sunan Kalijogo ini gurunya Sunan Bonang, ya. Sunan Bonang ini putranya Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel ini putranya Syekh Jumadil Kubro. Nah, begitu, jadi urutannya seperti itu. Nah, kemudian Kanjeng Sunan Kalijogo ini juga mempunyai mempunyai cara dakwah tersendiri yang unik, ya, dalam menyebarkan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena beliau itu mengakulturasi antara budaya, ya, antara Islam dengan budaya setempat. Jadi lebih bisa diterima dakwahnya Kanjeng Sunan Kalijogo. Kenapa? Ya tadi sistemnya adalah tawasud, tasamuh, bertoleransi, i'tidal, tapi tetap i'tiqadnya harus dijaga. Maka dari itu beliau menciptakan wayang, ya, namanya itu Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi karena ini terlalu ke Arab-Araban, akhirnya dijawakan, ya, atas inisiatif dari gurunya yaitu Sunan Bonang. Ini kalau orang Jawa tidak paham ini, innalillahi. Akhirnya diubah, ya, wayang ini menjadi wayang, ya, ojo lali sangkan paraning dumadi. Nah, itulah. Jadi itulah penyebaran Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat luwes sekali, ya. Jadi beralkulturasi, ya, dalam sebuah budaya. Karena apa? Gurunya pun, ya, gurunya Sunan Bonang, ya, gurunya Sunan Kalijogo ini yaitu Sunan Bonang, dulu juga seperti itu berdakwahnya. Pertama beliau dulu, ya, pernah berdakwah. Sebelum berdakwah sebetulnya beliau itu pernah bertapa di Bawean, ya. Kemudian beliau berdakwah di sekitar Pamenang, Pagu Pamenang, Pare Kediri, ya. Beliau itu mendakwahkan orang-orang Bhairawa Tantra. Orang-orang Bhairawa Tantra ini tidak representasi Hindu, juga tidak representasi Buddha, ya. Jadi biasanya orang-orang Bhairawa Tantra ini, ya, ini senengannya atau kesukaannya itu makan daging manusia, ya. Kemudian dia itu kalau ritual, ya, membuat ritual itu biasanya kita pakai kayak tumpeng, ya, nasi yang besar gede begitu, ya. Kemudian di atasnya itu dipakai daging manusia. Jadi manusia yang dikorbankan itu sambelnya, kemudian ditumpang di atasnya tumpeng yang besar tadi, ya. Kemudian dikelilingi, ya, dikelilingi oleh para pengikut aliran Bhairawa Tantra tadi, ya. Yang lebih unik lagi, ini jangan porno, ya, mereka itu ketika melakukan ritual itu telanjang, ya, gitu, ya. Dan kemudian juga dia minum arak. Nah, ritual ini akhirnya dibubarkan oleh Kanjeng Sunan Bonang, ya. Dengan cara bagaimana? Oke, tidak apa-apa, ya. Tumpeng itu halal, tumpengnya itu halal, tidak apa-apa, teruskan. Kemudian dagingnya jangan daging manusia, tapi harus pakai daging selain manusia, ya. Itu apa, ya, bisa daging ayam dan lain sebagainya, itu bisa dipakai. Kemudian karena dia senang minum arak, akhirnya araknya diganti teh atau kopi dan lain sebagainya. Nah, muternya itu monggo tetap tidak apa-apa, tapi, ya, mantranya diganti dengan kalimosodo, yaitu la ilaha illallah. Nah, itulah. Jadi Sunan Bonang itu juga mengakulturasi budaya, tumpengnya tetap, ya. Yang halal, yang baik itu tetap, ya. Yang tetap, yaitu karena prinsipnya begini, majelis fikirnya Aswaja kan begini, muhafadzatu ala qadimis sholih, ya. Yaitu menjaga budaya-budaya hal-hal yang baik, ya. Wal ahdu bil jadidil aslah. Kemudian budaya-budaya yang
baru, yang lebih baik itu kita harus tetap terima. Oleh karena itu tumpengnya itu tetap, kemudian yang dulunya pakai daging manusia diganti dengan daging ayam, kemudian yang biasanya dia pakai arak ya sekarang diganti dengan kopi atau teh. Kemudian ya karena ketika ritual maka harus menutup auratnya masing-masing. Nah, sampai hari ini ya budaya-budaya itu tetap ada. Nah, kemudian dilanjutkan oleh muridnya tadi, yaitu Sunan Kalijogo. Ini lebih unik lagi, Kanjeng Sunan Kalijogo ini ketika menyebarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sangat luas sekali, ya, sangat luas sekali. Yaitu dengan berbagai macam kesenian seperti wayang tadi, ya. Wayang yang dulunya itu orang Jawa itu senang dengan wayang golek, ya. Itu diganti dengan wayang yang pipih. Pipih itu yang sekarang wayang kulit namanya, ya. Yang wayang kulit. Jadi diganti seperti dengan harapan apa? Bahwasanya kalau wayang golek itu masih menyerupai manusia, ya kan, masih menyerupai ciptaannya Allah, masih menyerupai patung. Tapi kalau sudah wayang beber itu, wayang kulit itu kan sudah tidak mungkin bisa hidup, artinya sudah tidak sama kan begitu. Kalau wayang kulit, makanya wayang kan tipis, kalau tipis nggak mungkin hidup ya. Jadi seperti itu. Nah itu pertama disungging ditata oleh Sungging Prabangkara ya. Jadi di di gambar-gambar begitu ya, wayangnya jadi pipih. Ya. Kemudian oleh Kanjeng Sunan Kalijogo ini ya, beliau itu dakwahnya luar biasa sekali ya. Jadi sebelum masuk ya ke tontonannya Kanjeng Sunan Kalijogo yang beliau senang wayang tadi, itu semua masyarakat itu harus masuk ke gapura, sebuah gapura, ada gapura. Sebetulnya bukan gapura, namanya Ghafuro, yaitu adalah tempat pengampunan. Jadi dengan media dakwah tadi, harapannya Kanjeng Sunan Kalijogo itu bisa mengislamkan masyarakat Indonesia pada waktu itu, gitu ya. Kemudian seperti tokoh pewayangan ya, tokoh pewayangan seperti Pandowo itu juga dirubah sedikit-sedikit oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Kenapa kok diubah? Ya sebetulnya karena memang pada waktu itu ya masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa ini senang sekali dengan wayang. Nah, media dakwah yang paling efektif bagi Kanjeng Sunan Kalijogo itu adalah wayang. Akhirnya wayang itu dijadikan media untuk dakwah. Ya. Kemudian ya Sunan Kalijogo itu setelah beliau berdakwah menggunakan media wayang itu, beliau itu menyediakan makan untuk masyarakat pada waktu itu. Jadi setelah lihat tontonan tadi ya, seperti Pandowo tadi diubah menjadi ada namanya Punokawan ya. Kalau Pandowo ada namanya Punokawan ya, Semar, Petruk, Gareng, Bagong ya. Semar itu sebenarnya juga ada filosofinya, tapi tidak saya jelaskan di sini, nggak terlalu panjang nanti. Nah, jadi kemudian ya wayang tadi ya itu diberi nama Ojo Lali Sangkan Paraning Dumadi. Apa maksudnya? Yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo kembali kemana? Kembali kepada Allah. Fafirru ilallah. Jadi beliau itu mengajak untuk kembali kepada Allah. Jadi luar biasa sekali ya. Jadi kemudian dari sinilah, dari murid-muridnya para wali ini melahirkan para ulama-ulama yang sangat luar biasa, yang sangat berkaliber ya. Contohnya yaitu Syekhona Khalil Bangkalan ya, itu juga sangat luar biasa. Kemudian ada lagi ya, itu Syekh Arsad Al-Banjari ya, Syekh Yusuf ya, yang ada di Sulawesi. Jadi beberapa tokoh-tokoh yang sebenarnya masih banyak sekali. Syekh Mahfud At-Termasi ya, itu juga merupakan murid-muridnya, para muridnya Wali Songo yang sampai melahirkan ulama-ulama besar. Akhirnya siapa? Akhirnya mereka lah yang meneruskan perjuangan para Wali Songo itu tadi, dia tetap mempertahankan ya keilmuannya, sanad keilmuannya terjaga ya. Kalau kita
bisa mengurut sedikit ya. Ini satu jalur saja dulu ya. Dulu saya punya guru ya di Lirboyo ya. Beliau itu ya punya guru namanya Syekhona Khalil Bangkalan. Syekhona Khalil Bangkalan itu punya guru namanya Syekh Mahfud At-Termasi. Syekh Mahfud At-Termasi juga punya guru langsung ke Mekah sana ya, yaitu Said Abu Bakar Santo, pengarang I'anatul Thalibin. Nah, itu dari sanad keilmuannya. Sebetulnya pun juga kalau dari sanad langsung di jalur ke Wali Songo juga ada, sangat panjang sekali. Jadi itu adalah contoh-contoh bahwa memang di sini itu luar biasa sekali perkembangan pengajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Baik. Saya pikir cukup sekian. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.